Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan melakukan eksperimen menggunakan alat yang sudah saya buat kemarin, yaitu alat nano burn coating menggunakan kaleng bekas. Nanti bagi teman-teman yang belum lihat cara pembuatannya, bisa cek di kanan atas atau di channel saya ini. Nanti ada cara pembuatannya. Dan kali ini saya akan melakukan eksperimen, itu coating atau nano burn headlamp menggunakan cairan alternatif yang harganya itu super murah. Jadi nanti kita nggak akan nano burn mobil saya ini, tapi akan nano burn headlamp lain menggunakan cairan ini. Jadi sebentar saya taruh dulu. Jadi cairan ini yang akan kita pakai nanti, bukan cairan yang kita beli kemarin itu atau cairan yang kita beli lagi. Ini cairan alternatif yang kita bisa gunakan untuk melakukan nano burn. Harganya murah sekali. Jadi cairan apa yang nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Jadi simak terus video ini sampai akhir biar teman-teman nanti tidak ketinggalan informasi atau cara penggunaannya seperti apa. Jadi ikuti terus video ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar channel ini makin berkembang, dan aktifkan tombol lonceng atau share ke teman-teman kalian biar semua tahu cara nano burn coating menggunakan cairan alternatif yang harganya jauh lebih murah. Jadi akan saya jelaskan dulu apa saja atau apa cairan yang akan saya gunakan untuk eksperimen kali ini. Dan biasanya kita kan pakainya atau menggunakan cairan nano burn yang sudah jadi seperti ini atau banyak di pasaran. Kalau dari segi harganya ini di 100 ml kemarin itu 40 ribuan. Dan untuk yang 500 ml itu bisa antara 100.000 sampai dengan 100.000 lebih, itu tergantung dari mereknya. Dan untuk kualitasnya teman-teman bisa lihat eksperimen saya yang kemarin atau video sebelumnya. Untuk kali ini saya tidak akan menggunakan cairan ini, tapi akan menggunakan cairan alternatif. Jadi harganya jauh lebih murah, dan nanti kita akan sama-sama mempraktekannya atau mencoba untuk nano burn headlamp dengan menggunakan cairan yang nanti akan saya tunjukkan atau akan saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi simak terus video ini, jangan sampai teman-teman nanti ketinggalan informasi yang ada di video ini. Jadi yang saya gunakan itu cairannya seperti ini masih plastikan ya, karena belum saya buka, kemarin habis beli online ini saya belinya. Itu kemarin saya beli harganya 20.000 aja untuk setengah liter dengan nama aseton atau cairan aseton. Yang saya tahu aseton itu cairan yang biasanya dipakai untuk menghilangkan kutek atau pelarutan cat, resin atau lilin. Jadi sifat dari aseton ini dia mudah terbakar ketika kena api dan sangat mudah menguap. Nah, karena cairan ini sifatnya mudah menguap, jadi kita harus benar-benar rapi ya, atau tertutup rapat ketika menyimpannya. Dan ini alat yang saya buat kemarin untuk melakukan nano burn coating pada video kali ini dengan menggunakan cairan aseton yang sudah kita beli. Kalau dari harganya memang jauh lebih murah, tapi seperti apa hasilnya dan seperti apa pemakaiannya, apakah sama dengan cairan yang sudah jadi atau yang banyak ada di pasaran, ataukah beda, nanti kita lihat bareng-bareng dan kita coba seperti apa. Untuk alat-alat yang kita pakai masih sama seperti kemarin. Untuk menghemat durasi, ini saya hanya menambahkan masker karena aseton ini nanti ketika dipanaskan baunya menyengat. Saran saya ketika teman-teman mau nano burn menggunakan aseton ini atau cairan aseton ini, teman-teman harus pakai masker minimal double ya, atau kalau punya yang ada filternya bisa pakai yang ada filternya seperti yang biasa dipakai untuk melakukan cat mobil. Nah, di sini nanti kita masih seperti kemarin, eksperimennya menggunakan headlamp bekas
dan setrika, alat nanoburn yang sudah kita buat, dan tentunya cairan aseton yang sudah kita beli dengan harga 20.000 untuk setengah liter ya. Jauh sekali harganya dari obat atau cairan nanoburn yang ada di pasaran. Oke, kita langsung ke percobaannya atau eksperimennya. Jadi sebelum kita memulai eksperimen, seperti biasa kita harus menyiapkan dulu tatakan untuk setrika yang nanti akan kita pakai untuk tatakan setrika rumah. Ini saya pakai setrika yang kemarin, dan nanti kita taruh seperti ini aja. Teman-teman yang sudah lihat video kemarin bisa skip untuk bagian ini aja, dan kita akan copkan di listrik biar setrika ini panas dulu. Nah, sembari menunggu setrika ini panas, kita akan menyiapkan cairan nanoburnnya dengan membuka aseton ini dulu atau botol aseton. Nah, ketika sudah kita buka, kemudian kita siapkan di kaleng untuk aplikator nanoburnnya. Ini masih ada sisa kemarin, karena kemarin saya juga sempat nyoba juga, dan kita tuangkan sesuai kebutuhan aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti butuhnya banyak atau headlampnya besar, bisa banyak, karena kita ini eksperimen cuman kecil aja bidangnya, jadi kita sedikit aja. Dan kita tutup kembali. Jangan lupa kalau menutup cairan aseton ini yang rapat ya, atau mungkin bisa dilapis plastik biar tidak mudah menguap, dan kemudian disimpan di tempat yang sejuk atau tidak terkena paparan matahari biar tidak panas terbakar. Dan kemudian kita bersihkan cairan-cairan yang tumpah biar aman ya. Jangan lupa untuk di kaleng juga kita bersihkan dari cairan yang tumpah tadi. Kemudian langsung kita tutup aja dan kita taruh di atas setrika. Oh ya, untuk di percobaan kali ini selang yang saya pakai itu belum saya ganti ya, jadi agak menekuk atau seperti itu, bisa teman-teman lihat. Saran saya nanti diganti aja kalau teman-teman menggunakan alat seperti ini, biar tidak mengganggu, karena uapnya otomatis kalau menekuk seperti itu uapnya nggak maksimal nanti keluarnya. Dan untuk percobaan kali ini nanti di akhir saya akan memberikan tipsnya dan kekurangannya seperti apa ketika kita menggunakan aseton, tipsnya seperti apa kita menggunakan aseton. Jadi ikuti terus video ini sembari kita nunggu ini panas. Kita menyiapkan headlamp yang akan kita pakai nanti. Pakai ini nanti akan saya tinggal dulu beberapa menit sampai dengan panas. A few moments later. Nah, ini sudah sekitar 9 menitan atau biasanya 10 menit itu selang sudah terasa panas ya. Kita coba untuk mengaplikasikannya di headlamp dan sudah terlihat tipis uapnya keluar. Nah, nanti kalau sudah benar-benar banyak uapnya, biasanya itu mudah untuk pengaplikasiannya. Ini karena masih awal jadi nggak terlalu banyak uapnya. Bisa teman-teman lihat ya, di situ pengaplikasiannya sama seperti menggunakan cairan pada umumnya. Sebentar saya fokuskan dulu. Ini mohon maaf ya kalau nggak jelas atau kurang jelas karena kameranya cuma kamera HP. Nah, bisa teman-teman lihat di situ sudah lumayan banyak ya uapnya keluar dan sudah bisa kita aplikasikan ke headlamp. Mungkin kalau di kamera ini nggak terlalu jelas ya, tapi kalau secara langsung itu karena headlampnya masih kusam banget, itu jadi kelihatan ketika kita aplikasikan di headlamp untuk asetonnya ini, uap asetonnya. Untuk nanoburn seperti ini kalian harus mengulang beberapa kali biar hasilnya maksimal. Dan ini akan saya
nanoburn dulu sampai dengan selesai. Bisa teman-teman simak seperti apa prosesnya dan nanti seperti apa hasilnya. Oke, dari hasil eksperimen kali ini bisa teman-teman lihat ya, untuk hasilnya seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Atau kalau komennya seperti apa, nanti tulis di kolom komentar aja. Kalau menurut saya lumayan bagus, tidak kalah ketika kita menggunakan cairan yang sudah ada di pasaran, tapi memang ada beberapa kekurangan dan penyesuaian kita menggunakan cairan ini atau ketika kita menggunakan cairan ini. Dan menurut saya yang pertama kekurangannya itu ketika kita menggunakan cairan aseton ini, kita harus melakukan nanoburn berkali-kali atau nggak bisa hanya satu kali uap aja. Jadi kita harus mengulang-ulang sampai dengan headlamp kita itu bening. Menurut saya kelemahannya itu, kalau kita menggunakan cairan yang ada di pasaran itu biasanya langsung, tapi kalau ini mungkin ya karena harganya murah, jadi kita harus memaklumi ketika kita mau mengaplikasikannya, kita harus berulang-ulang. Dan untuk hasilnya sama-sama bening ya menurut saya, dan tadi teman-teman juga sudah lihat seperti apa ketika proses aplikasi di headlampnya menggunakan cairan aseton sebagai cairan nanoburn coating. Dan saran saya untuk pengaplikasiannya itu, ketika teman-teman menggunakan alat seperti yang saya gunakan ini usahakan kalengnya di bagian bawah dan selangnya itu menghadap ke atas. Kenapa? Karena kalau selangnya itu lebih di bawah, nantinya uap itu akan menetes, dan ketika uap itu menetes, uap dari aseton itu menetes yang sifatnya itu bisa melarutkan resin, itu akan memberikan efek flek atau seperti kotor di bagian headlamp, atau flek lah tepatnya, seperti itu. Tapi sebenarnya nggak masalah ketika nanti teman-teman terlanjur seperti itu, tinggal diamplas lagi aja, dan ketika sudah selesai diamplas, teman-teman bisa langsung nanoburn lagi aja. Tapi saran saya itu tadi, teman-teman nanti bisa mengaplikasikannya agak di bagian atas atau menghadap ke atas, jadi uap itu nggak akan tetes dan aman, seperti yang saya lakukan tadi. Jadi bisa disimak baik-baik video yang saya praktekkan tadi, itu bisa teman-teman contoh kalau ingin mengaplikasikan aseton ini sebagai cairan nanoburn coating untuk headlamp. Jadi intinya hanya itu aja, kekurangannya atau minusnya itu di ulang-ulang atau nggak bisa langsung sekali uap dan bening seperti itu. Dan tipsnya ketika ingin melakukan aplikasi harus kalengnya di bagian bawah dan selangnya menghadap ke atas, itu aja menurut saya. Jadi sekian video dari saya, terima kasih sudah menonton.